One, three, two, one, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang tahu nggak kalian di sama kakak ini mau apa ya? Di sini kakak akan mengadakan layanan BK yaitu konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Jadi kakak akan menjelaskan sedikit yaitu konseling kelompok yaitu suatu konseling kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metode dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu kalian nanti menceritakan suatu masalah. Nah, masalah itu nanti kita akan disatuin dan dipisahin dalam bentuk diskusi di sini. Paham? Nah, sebelumnya kakak belum kenal sama teman-teman semua. Boleh kenalan dulu kan? Boleh. Mau mulai dari mana? Dari Bapak dulu. Oh ya. Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Indra Nurudin. Kakak di sini sebagai konselor, sebagai guru BK. Alamat kakak Kampung Gadomo di Cibut. Ada yang tahu Cibut ya? Enggak Pak. Enggak apa-apa. Pokoknya Polres sebelah sana ada. Oh iya siapa? Mas dari mana Pak? Benar dari Benas. Lanjutkan. Oke, izin perkenalan diri ya Pak. Nama saya Purkon dari IPS kelas 2 IPS 1. Lanjut ya Pak, nama saya Toling dari kelas IPS 3. Nama saya Udin dari IPA 2. Nama saya Junet Pak dari IPS 2. Nama saya Agus Pak dari kelas 11. Nama saya Ella. Iya, dari IPS 1. Oke, sekarang kita udah kenal ya. Siapa nama saya Pak? Nama guru budaya. Junet Pak, ini Junet Pak. Agus Pak. Saya Agus Pak. Jadi sebelum kita mulai ke kegiatan inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kakak buku doanya? Boleh. Sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, semoga diperlancar, dipermudah, dari awal hingga akhir. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung aja ke acara inti ya. Kalian apakah ada yang punya masalah di kehidupan kalian sehari-hari pada saat mau sekolah gitu? Ini Pak ya. Ya boleh. Mungkin ada masalah yang mungkin pada kehidupan saya, yaitu kurangnya finansial Pak. Jadi dari rumah ke sekolah itu kadang suka jalan kaki, terus telat juga dan capek di jalan, capek juga dimarahin sama osis yang bela-bela Pak. Jadi kalau saya itu karena benar ada ongkos gitu untuk naik kendaraan umum. Jadi gimana kita solusinya untuk saya dalam kegiatan khusus ini? Begitu Pak. Selanjutnya adalah yang lain. Ayo Bapak belajar berani ya. Saya Bapak. Ya boleh. Jadi gini ya Bapak ya. Dia tuh ada masalah. Jadi gini kan dia udah kelas 3 ya. Jadi dia pengennya kuliah. Kelas 2 itu dan menginginkan untuk kuliah dikarenakan ekonomi. Itu Bapak gimana masukan kira-kira gitu. Yang lain ada? Atau mau kakak tunjuk? Tunjuk ya Pak. Oke. Juga ya, saya akan ya. Ya, permasalahan saya hampir sama sih Pak. Kayak Andi tadi, saya itu sering telat Pak kalau ke sekolah gitu. Juga sering dimarahin sama OSIS. Itu sih Pak kendala saya pas mau ke sekolah. Karena kan kebetulan jauh juga rumahnya. Yang lain? Jadi kalau ke Bagus. Siapa?
udah merasa bosan buat belajar gitu. Selanjutnya saya Pak, kalau saya ini masalahnya males banget belajar Pak, tapi kalau sekolahnya belajar saya nggak paham gitu Pak sama pelajaran. Tapi itu yang berat masalahnya, malas saya itu Pak. Gimana cara apa ya, mengendalikan rasa malas itu Pak? Gitu. Berarti itu masih berhubungan sama Udin ya, Udin. bosan itu. Dan dari malam kan timbul rasa bosan. Dari bosan itu kan timbul rasa malas. Nah, jadi setelah kakak teliti dan kakak pahami dan ditelaah ya dari kalian semua, ada beberapa masalah yang memang urgent di kelas ini yang memang butuh perhatian lebih ya. Di antaranya yaitu dari masalah Tolim dan juga Udin. Jadi masalahnya yang bosan ya, Ya. bosan atau malas saat mau belajar ya, di kelas. Ya. Mungkin dari teman-teman semua apakah ada solusi atau saran dan apa gimana gitu terhadap masalah Udin dan juga Agus? Saya Pak. Oh, Agus saja. Masih juga Tolim. Boleh, silakan. Ada yang mau ngasih saran atau solusi? Apa mau kakak aja? Apa mau kebarengan? Saya jadi mungkin Udin semester ini ada kecenderungan kelas itu karena ya kurang minat belajar gitu Pak ya. Mungkin kalau guru-guru mata kuliah juga merangsang supaya minat belajarnya Udin dan PB ini baik, ya alangkah baiknya gitu guru-guru juga bisa memberikan pendidikan atau layanan pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu, supaya Udin sama PB ini suka gitu kan. Akan Udin juga teman saya itu Pak, kata teman saya juga sih Ucap, Udin juga yang suka malas kalau terus ya juga di belakang gitu yang saya tahu gitu. Makanya baiknya ya diberilah gitu pemahaman secara mendasar dan secara perhatian pada Udin, karena Udin juga butuh perhatian dari guru-gurunya supaya bisa mengerti di begitu pun dengan Tolim. Terus mengerti seperti itu Pak. Baik, ada yang lain ya? Ya mungkin ya si Udin sama sekolah ini kalian bisa apa ya, komunikasi sama gurunya gitu. Pasti kan dalam pembelajaran kan yang bikin malas itu, jadi bisa ini komunikasi sama gurunya gitu. Maksudnya bisa gimana ya, bisa mengubah cara pembelajaran si guru tersebut seperti itu. Mungkin seperti itu, jadi kalian bisa minta gurunya agar metode pembelajarannya bisa diubah gitu, agar lebih menarik gitu, biar kalian tidak bosan. Ada yang lain? Saya Pak, mungkin kalau Udin ya, Udin kan tadi permasalahannya malas ya, mungkin malasnya mungkin malasnya itu karena nggak ada teman di kelas itu Pak. Terus saya mah gitu Pak ya, karena saya dulu pernah malas juga Pak. Setelah kemudian mendapat teman baru gitu, saya semangat gitu Pak, karena ada teman sefrekuensi juga gitu yang suka saya. Mungkin itu sih Pak menurut saya. Yang lain ada nggak? Ada lagi? Bagus. Enggak Pak. Semuanya sama. Nah, Jadi permasalahan aku sama itu sama. gimana? Udin sama Agus dibandingkan kali Pak? Udin sama Tolim, apakah sudah ada gambaran di kalian tentang permasalahan kalian ini, tentang solusinya apa, caranya juga apa gitu, dan nanti buat
sebaiknya Udin meningkatkan motivasi belajar Udin. Gimana cara meningkatkannya? Nah, salah satunya Udin bisa melihat cita-cita Udin. Misalkan Udin pengen jadi polisi, gimana nih caranya nih supaya jadi polisi? Gimana mengatakannya supaya kita menjadi polisi ya? Dari situ Udin bisa belajar lebih dalam lagi terkait polisi gitu, terkait pembelajaran. Polisi juga kan pastinya butuh pembelajaran di bidang akademik yang bagus gitu. Nah dari situ mungkin Udin bisa meningkatkan motivasi belajar Udin sehingga Udin bisa terus belajar sehingga yang dapat sampai mencapai tujuan Udin tadi. Begitu. Gimana? Nah, setelah kita diskusikan permasalahan Udin dan juga Toib, ada yang mau menyimpulkan dari sini? Saya Pak. Boleh. Oke, jadi kesimpulannya itu bagi saya supaya jadi toleran sama ini harus kesamaan juga, harus percaya diri juga, harus menjadi diri juga, serta harus bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran yang mungkin susah atau sulit untuk dikerjakan, dan dari pihak sekolah juga harus bisa memahami gitu minat belajar Udin dan Toib ini supaya Udin dan Toib ini bisa belajar secara maksimal di lingkungan sekolah seperti ini. Baik, terima kasih kesimpulannya yang sudah dijelaskan oleh Toib tadi. Bukan Pak. Oh, siapa? Oh, oleh Burkon tadi. Mungkin waktunya memang tidak banyak lagi ya untuk bersingkat waktu. Akhirnya kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca bersolawat. Dengan sama-sama membaca bersolawat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum itu kakak ingin tahu pesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan ini. Saya dulu ya. Mungkin pesannya itu semangat asik walaupun sedikit serius, tapi tadi ada beberapa pesan-pesan yang seru gitu. Terus yang kedua itu pesannya itu supaya pertemuan selanjutnya itu lebih mendalam lagi pembahasannya seperti itu. Sekian. Nah, mungkin itu saja pesan-pesannya. Beliau memperwakilan dari kalian semua gitu ya. Jadi kita waktu aja gitu. Sekarang soal waktu kita di sini tidak banyak. Nah, mungkin kita bisa ketemu di sesi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya untuk membahas masalah-masalah yang akan datang nanti. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini, yang mungkin daripada sibuk atau gimana gitu ya, sudah menyempatkan di sini untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Kakak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum kita tutup, kita sudah tutup ya. Kita sesuaikan tentang hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, yang kaku banget tuh.